Baiklah, di sini kami akan menyelesaikan tugas PPT yang diberi oleh Bu Enim yang berjudul Dampak Penjajahan Bangsa Eropa bagi Bangsa Indonesia dalam aspek politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan. Lanjut ke aspek yang pertama. Bidang politik. Pada masa pemerintahan kolonial, kekuasaan kerajaan di Nusantara menurun karena adanya eksploitasi dari pemerintahan kolonial lewat Dividend Empire politik 22. Mulai dari Dividend Empire, pemerintah kolonial Belanda mengaruhi penguasa-penguasa di daerah untuk tunduk terhadap kekuasaannya. Yang kedua, berhasil membuat penguasaan daerah tunduk berarti juga dapat mengatur beberapa kebijakan baru seperti membagi wilayah Hindia Belanda khususnya Jawa menjadi 9 prefektur dan 30 regensi. Tiap prefektur dipimpin oleh prefek yang merupakan orang Eropa, sedangkan tiap regensi kabupaten dipimpin bupati yang berasal dari orang pribumi bangsawan. Prefektur dan regen berada di bawah gubernur jenderal yang kedudukan sebagai pemimpin tinggi pemerintah kolonial Belanda. Gubernur jenderal dibantu oleh 6 departemen yaitu kehakiman, keuangan, dalam negerian, kebudayaan, dan kebudayaan ekonomi serta kesejahteraan rakyat. Yang terakhir, perubahan dalam politik pemerintah kembali terjadi akibat kebijakan politik pada akhir abad 19 menuju awal abad 20. Lanjut ke slide yang kedua. Tahukah kamu prefektur di masa pemerintah Belanda sama dengan provinsi di masa kini? Sedangkan dengan presidenan merupakan wilayah yang terjadi dari beberapa wilayah kabupaten. Secara struktur, Regensburg berada di bawah provinsi dan di atas kabupaten. Adalah perubahan sistem pemerintahan dari administrasi tradisional ke sistem administrasi modern. Sistem ini diterapkan untuk menggantikan posisi penting pemerintah daerah ke tangan pemerintah Belanda dengan cara mengangkat dan mengganti pengawal yang menduduki jabatan. Struktur birokrasi dalam sistem tersebut, jabatan tertinggi yang bisa dipegang oleh masyarakat pribumi adalah bupati dan bawahannya. Terdapat perdana dan bupati. Berikut pangan dari struktur pemerintah kolonial Hindia Belanda ini. Berikutnya, pemerintah Hindia Belanda, gubernur jenderal, presiden, presiden, bupati, gubernur dan lain sebagainya. Baik, lanjut yang Mahfud. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari selain itu, sistem pemerintah di Indonesia sekarang merupakan warisan dari Belanda. Karena yang dikenakan oleh pemerintah kolonial Belanda dalam badan yudikatif struktur tersebut. Pemerintah kolonial Belanda membagi badan peradilan menjadi 3 macam berdasarkan golongan masyarakat di Hindia Belanda. Badan peradilan tersebut terdiri dari peradilan untuk orang Eropa, peradilan orang Timur asing, dan peradilan orang pribumi. Dalam badan legislatif, pemerintah kolonial Belanda membentuk Voltes atau Dewan Rakyat pada tahun 1918. Bidang budaya, kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara mempengaruhi kebudayaan bangsa Indonesia. Pengaruh tersebut mulai dari kosakata bangsa, musik, seni, tari, pakaian, arsitektur, hingga cara berpikir. Dampak dalam bidang budaya yang pertama adalah adanya kata-kata sarapan. Kamu bisa lihat kata-katanya di bawah ini.
Lanjut. Beberapa kata yang merupakan kata serapan. Kata serapan sepatu dalam Portugis bantu, di kata serapan bantu. Dalam bahasa Indo kelas, dan di dalam kata serapan kelas. Di bahasa Indo pistol, di kata serapan pistol. Di ada lain-lain. Lanjut. Dan selanjutnya akan dibawakan oleh. Baik, saya akan lanjut dari presentasi. Selain itu, katakan bangsa Eropa juga mendengarkan berbagai hal baru sebangsa kita. Misalnya kita memiliki berbagai musik internasional ataupun tarian seperti salsa. Selain itu, ada juga bangunan-bangunan yang gaya legal pada bangunan zaman Belanda menjadi dampak kedatangan bangsa Eropa yang masih kita nikmati. Lanjut, bangsa Eropa terutama Belanda juga banyak mendirikan bentang-bentang untuk menghadang serangan dari Inggris. Kamu bisa lihat bentang kode di Bukit Tinggi di Sumatera Barat, Banting di Bengkulu, Banting Spedwick di Banten, Banten Rebung di Yogyakarta dan lain-lain. Lanjut ke bidang sosial. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia membawa dampak dalam bidang sosial ataupun ekonomi. Salah satu kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia membawa dampak dalam bidang sosial ataupun ekonomi. Salah satu dan Protestan. Lanjut yang terakhir, salah satu penyebaran agama Katolik di Indonesia yang Portugis di Maluku pada tahun 1546 sampai 1547. Di samping penyebaran agama Katolik, agama Kristen, Protestan juga turut tersebar di Indonesia. Lanjut. Dan ini pokoknya. Lanjut. Baik. Selanjutnya yang akan dibawakan oleh saudara Daniel dalam studio. Oke, tadi saya akan melanjutkan presentasi dari Rizky. Franciscus Xaverius yang ditetapkan menjadi orang dari oleh Gereja Katolik. Penyebaran agama Islam Protestan mulai terjadi pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Marcus. Penyebaran agama ini dilakukan oleh Netherlands Zentralius, yaitu organisasi yang agama Islam Protestan berdasarkan Alkitab. Beberapa tokoh yang tergabung dari NCI yang terkenal adalah Ludwig Imer Nomsen dan Sebastian. Bidang ekonomi. Dengan datangnya bangsa Eropa, masyarakat Indonesia diperkenalkan ada mata uang di pasar Indonesia. Menjalankan kebiasaan kebijakan sistem sewa tanah, diperkenalkannya uang kertas dan logam mendorong munculnya modern media. Salah satunya adalah The Device Bank, bank yang modern media Belanda pertama kali yang ditemukan di Batavia pada tahun 1828. Oke, lanjut. Bidang pendidikan, maksudnya masa Eropa Nusantara juga membawa pengaruh besar dalam bidang pendidikan. Pendidikan dari Eropa pertama kali masuk ke Nusantara bersamaan dengan masuknya agama Kristen Katolik. Kala itu dibangun sekolah yang mengajarkan ajaran agama Katolik untuk para pribumi dan daerah timur Indonesia di sekitar daerah kami. Pendidikan mulai dianggap penting saat kebijakan politik etis dilakukan oleh pemerintah kolonial. Perhatian pemerintah kolonial Belanda terhadap pendidikan dikarenakan guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor swasta dan perhotelan. Sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah menganut sistem pendidikan barat dan banyak bisa dimasuki oleh kalangan bangsawan. Beberapa contoh sekolah pendidikan pada masa awal pemerintah kolonial Belanda antara lain ini namanya
selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sultan. Oke, kali ini saya akan melanjutkan dari teman saya yang bernama Doni. Jadi pendidikan selanjutnya yang dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda adalah sekolah-sekolah kejuruan yakni seperti Austria. Dan ada pula yang namanya Sofia. Austria ini merupakan sekolah kejuruan medis. Jadi untuk seorang pribumi yang mau menjadi dokter maka harus sekolah di Austria. Sedangkan Sofia adalah jadi untuk yang Austria itu ya jadi PNS atau pegawai negeri negara sipil. Adapun untuk Sofia yakni selevel untuk para pribumi yang mau menjadi dokter. Adapun dengan Nias adalah sekolah dokter-dokter bagi bangsa pribumi. Biasanya lulusan universitas tersebut digelari oleh dokter Jawa. Jadi kesimpulannya, dampak yang berada pada negara Indonesia dapat merubah menjadi lebih baik lagi. Cukup sekian presentasi dari kami. Ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.